Sore guys, ini yang namanya banding. Jadi banding ini nih setiap tukang ini pernah mengalami dan menyesuaikan. Jadi ini setiap tukang ini berbeda cara, berbeda panjang, tapi judulnya sama, yaitu dingin guys. Jadi ini saya banding bahwa akan mengunggah konten panjang kapiler. Jadi panjang kapiler ini setiap tukang ini berbeda-beda. Misalkan panjangnya 180 katanya dingin, ada yang kurang dingin, sehingga ini dikembangkan oleh para tukang masing-masing. Jadi ini tidak ada patokan yang murni dari perusahaan, karena perusahaan ini kita ini hanya mengganti. Jadi kira-kira misalkan LG satu pintu itu 3 meter misalkan, atau 2 meter lebih, 2 meter setengah, itu kan patokan perusahaan dengan lubang paling kecil tekanan sekian. Kalau kita mengganti, ini jelas ada perbedaan. Contoh seperti saya di wilayah saya, adanya kapiler terkecil ini 0,27. Jadi ada kapiler yang terkecil di wilayah saya ini lubangnya 0,27. Sehingga ini saya banding bahwa kalau saya mengganti kapiler di tempat saya ini menggunakan, kalau satu pintu ini menggunakan kapiler 0,27 untuk satu pintu. Dua pintu pun sama. Satu pintu 1/8 misalkan, saya menggunakan 0,27 dengan panjang. Ini dengan panjang berbeda lagi. Kalau satu pintu yang biasa, saya artinya yang tidak kecil sekali, seperti sub yang pendek gitu, saya standarin ini. Kalau yang sudah saya alamin, jadi 0,27 ini untuk satu pintu ini panjang dari 160, 180, 200 cm sampai 220. Jadi yang sudah saya uji dan sudah saya pernah tes di Jakarta dulu ini menggunakan 0,27. Jadi kebetulan patokan di wilayah saya tokonya adanya tertinggi 0,27, karena pesen katanya 0,26 dan di bawahnya tidak ada. Jadi ini untuk patokan saya, kalau 0,27 untuk satu pintu ini panjangnya dari 160, 180 sampai 200, kemudian 220. Ini menyesuaikan, artinya kalau sub yang pendek kecil ini saya menggunakan 160. Kulkas yang pendek kecil ada itu, yang pendek kecil ini saya menggunakan 160, kemudian cm dengan lubang 0,27. Kalau untuk LG saya menggunakan 0,27 dengan panjang 2 meter 50 cm. Kalau untuk LG, karena patokannya ini hampir 3 meter untuk LG. Kalau untuk Polytron misalkan ini, saya pasti menggunakan 0,27 dengan panjang 2 meter guys. Jadi ini sudah diuji. Ini saya banding dengan para tukang kulkas bapak yang pernah dialamin sering, ini menggunakan 0,27 dan panjang-panjangnya. Tadi saya banding bahwa ini sudah ketepatan dari para tukang-tukang yang ngobrol dengan saya. Jadi ini bukan memutuskan, artinya yang sudah dialamin. Jadi patokannya 160 sampai 220. Bahkan LG ini saya menggunakan 250 cm dengan lubang 0,27 guys. Dua pintu pun saya menggunakan 0,27 karena patokan di wilayah saya adanya yang terendah 0,27 dengan panjang. Kalau dua pintu saya menggunakan panjang 220 cm atau 2 meter 20 cm, 220 cm. Kemudian ini untuk dua pintu.
Dua pintu yang lainnya ini sama. Jadi sama-sama saya menggunakan 220 cm dengan lubang 0,27. Oke. Kemudian lagi ini untuk kapiler ukuran freezer rack. Freezer rack 1/5 saya menggunakan kapiler dengan panjang 180. Oke. Freezer rack dengan mesin 1/5 saya menggunakan kapiler dengan lubang 0,31 dan panjangnya 180 cm. Karena ini mesin lebih tinggi, tekanannya semakin lebih gede. Jadi 1/5 saya menggunakan 0,31 lubang kapiler dan panjang 180. Dan ini sudah diuji. Jadi para tukang ini juga berbeda-beda, triknya berbeda dan pengalamannya berbeda. Ini pun sudah saya uji, jadi berani saya ngomong. Kemudian 1/4, mesin 1/4 ini hampir sama 1/5. Freezer ini ada yang 1/4, ada yang 1/5 freezer rack. Ini saya menggunakan 0,31 tetap lubang kapiler dengan ukuran 180 cm. Jadi ini sama, ini freezer rack yang untuk es ini. Oke. Kita melangkah freezer box ini sama ini. Kalau ukuran mesin seperti ini, saya menggunakan ukuran 0,31, panjang 180. Jadi ini sama. Kemudian sepertiga ini saya menggunakan karena di atasnya 0,31 ini tidak ada kecuali untuk AC. Artinya untuk kapiler AC 0,45 sudah melangkah ke 0,45. Jadi saya menggunakan mesin sepertiga ini 0,31 tetap. Dan panjangnya yang saya kurangin. Jadi 160 cm, guys. Jadi saya urutin lagi nih. Satu pintu, dua pintu menggunakan 0,27, patok aja langsung dengan panjang 200 cm misalkan. Kemudian 1/5 ini saya menggunakan 0,31 dengan panjang 180 cm. 1/4 juga saya menggunakan 0,31 dengan panjang 180 cm. Kemudian 1/3 ini saya menggunakan 0,31 dan panjangnya saya pendekin 160 cm karena di wilayah saya ukuran di atas 0,31 ini langsung melangkahnya ke 0,45, guys. Jadi untuk AC. Jadi saya ini menyesuaikan, tapi ini sudah saya buktikan dan saya uji beberapa tukang. Ini ternyata adanya memang terendah 0,27 di wilayah saya dan 0,31. Jadi ini ternyata clear semua ini pekerjaan bahwa memakai ini dengan ukuran ini sudah diuji, guys. Tetapi begini, setiap tukang ini berbeda trik, berbeda cara. Jadi kalau Anda ini pernah mengalami lebih panjang dari ini tidak masalah. Ini adalah menurut Anda, tapi ini menurut saya yang sudah diuji. Jadi ini berbeda lagi. Saya ngomong ini karena sudah dialami oleh para tukang. Jadi sudah diuji juga. Jadi kalau misalkan diperpendek, ya tidak masalah. Yang penting saya punya ukuran sendiri, guys. Intinya semakin besar tekanan kompresor sama dengan semakin lebar lubang kapiler. Semakin kecil tekanan kompresor sama dengan semakin kecil lubang kapiler. Jadi ini rumus ini bisa dimengerti karena tekanan ini yang menimbulkan proses diafab ini semakin nyemprot. Misalkan kapiler 0,27 ini kalau panjang 2 meter misalkan, diafab ini kan berasa ini suaranya. Atau 0,1 dengan
0,31 panjang 160 ini juga sama saja. Di FAP ini terasa suaranya dan kadar dinginnya udah terasa ini. Jadi trik ini untuk para pemula, bahwa saya menggunakan seperti ini dengan patokan ini sudah tentunya diuji dan beberapa tukang yang sudah dialami. Jadi untuk patokan, karena ini sudah pasti digarap dengan menggunakan sistem ini dan panjang ini, ternyata pada kelar semua guys. Jadi ini kalau ada yang komplain kok ini harus kurang panjang, ini kurang pendek, mungkin itu teori dia, tapi ini teori saya guys. Mudah-mudahan berguna untuk Anda, bahwa kapiler-kapiler ini rumus kunci. Jadi Anda bisa memahami semakin kecil tekanan angin sama dengan semakin kecil lubang kapiler. Semakin besar tekanan angin dari kompresor sama dengan semakin besar lubang kapilernya guys. Mudah-mudahan berguna. Ini tentang kapiler. Semoga para pemula juga tahu bahwa kunci di kulkas ini adalah kapiler guys. Jadi Anda harus memahami kuncinya di kapiler. Sudah saya bilang tadi, semakin besar dan semakin kecil ini ada rumusnya tersendiri guys. Semoga hari Minggunya menyenangkan tentunya, tidak buruk ini hari Minggunya. Jadi Anda semoga pada sehat semua, kemudian hari Minggu bisa jalan-jalan, tentunya ini tidak buruk guys. Oke guys, sore guys.